Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Albar dari kelas 1C Manajemen. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan melakukan tugas video dari mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk laporan laba rugi dari beberapa perusahaan seperti perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial suatu perusahaan selama periode tertentu, biasanya dalam bentuk tahunan atau triwulan. Laporan laba rugi mencangkup pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Bentuk laporan laba rugi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perusahaan. Nah, apakah pada perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, ataupun perusahaan dagang. Nah, berikut saya akan menjelaskan masing-masing bentuk-bentuk laporan laba rugi dari beberapa perusahaan tersebut. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa menghasilkan pendapatan dari layanan yang diberikan kepada pelanggan. Tidak ada persediaan barang atau biaya produksi karena dijual adalah jasa. Bagaimana bentuk laporan laba ruginya? Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan berasal dari biaya yang diberikan. Yang kedua, beban pokok pendapatan tidak ada karena tidak ada barang yang diproduksi. Yang ketiga, beban operasional. Biaya yang terkait dengan operasional seperti gaji, sewa, dan biaya umum lainnya. Yang keempat yaitu laba atau rugi, di mana berselisih antara pendapatan dan biaya operasional. Contohnya, pendapatan jasa yaitu Rp100.000, beban gaji atau beban operasional, gaji dan upah sekitar Rp40.000, sewa dan utilitasnya yaitu Rp10.000, laba bersih Rp50.000. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur menghasilkan barang melalui proses produksi. Oleh karena itu, laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih kompleks karena mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Bagaimana bentuk laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur? Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan itu didapat dari hasil penjualan barang. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP, di mana dia menghitung biaya barang yang terjual, mencangkup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga ada laba kotor, yaitu pendapatan yang dikurangi dengan HPP. Yang keempat ada beban operasional, di mana beban penjualan atau umum dan administrasi. Laba atau rugi berselisih antara laba kotor dan beban operasional. Contohnya, pendapatan penjualan sekitar Rp500.000, harga pokok penjualan atau HPP, bahan baku sekitar Rp150.000, dan tenaga kerja langsung sekitar Rp100.000, biaya overhead pabriknya sekitar Rp50.000, dan laba kotor Rp200.000, biaya beban operasional, penjualan dan pemasaran sekitaran Rp30.000, administrasi dan umum Rp20.000, laba bersihnya sekitaran Rp150. Nah, yang ketiga perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli barang untuk dijual kembali tanpa melakukan produksi, di mana laporan laba rugi perusahaan dagang lebih sederhana karena hanya melibatkan biaya yang dibeli dan dijual. Nah, bagaimana bentuk laporan laba rugi perusahaan dagang? Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini hasil dari penjualan barang dagang. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP, biaya barang yang dibeli dan dijual kembali. Ada yang ketiga itu laba kotor. Laba kotor ini didapat dari pendapatan yang dikurangi dengan HPP atau harga barang pokok penjualan. Dan juga yang terakhir ada beban operasional, di mana beban penjualan dan administrasi. Laba atau rugi ini berselisih antara laba kotor dan beban operasional. Contohnya, pendapatan penjualan sekitar Rp200.000, harga pokok penjualan atau HPP, dan pembiayaan barang dagang sekitar Rp120.000, dan laba kotornya sekitaran Rp80.000. Beban operasional atau itu hasil dari penjualan dan distributor sekitar Rp15.000, dan administrasi dan umum sekitaran Rp10.000, laba bersihnya sekitaran Rp55.000.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan laporan laba rugi dari beberapa perusahaan tersebut. Persamaannya yang pertama, pendapatan. Semua jenis perusahaan mencatat pendapatan yang diperoleh dari barang atau jasa. Yang kedua, beban operasional. Setiap perusahaan mencatat beban operasional yang terkait dengan kegiatan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha mereka, baik itu biaya produksi, pemasaran, dan atau administrasi. Yang ketiga ada laba atau rugi. Laporan laba rugi pada akhirnya menunjukkan apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian. Perbedaannya yaitu yang pertama, jenis pendapatan. Perusahaan jasa menghasilkan pendapatan dari layanan, sementara perusahaan manufaktur menghasilkan pendapatan yang dijual dari barang yang diproduksi. Dan perusahaan dagang itu menghasilkan pendapatan dari penjualan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Yang kedua, adanya komponen biaya, di mana perusahaan jasa hanya mencatat beban-beban operasional tanpa biaya atau produksi dari HPP atau harga pokok penjualan. Yang kedua, adanya perusahaan manufaktur, di mana perusahaan ini hanya mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan menghitung harga pokok penjualan. Yang ketiga, ada perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang hanya mencatat biaya barang yang dibeli untuk dijual kembali dari harga pokok penjualan tersebut. Yang ketiga itu ada struktur laporannya, di mana laporan laba rugi perusahaan jasa lebih sederhana karena tidak ada biaya produksi, di mana laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih kompleks dengan pembagian biaya produksi yang lebih detail. Dan yang terakhir yaitu laporan laba rugi dari perusahaan jasa, di mana cenderung lebih sederhana karena memuat biaya barang yang dijual. Nah, dengan demikian meskipun laporan laba rugi untuk masing-masing jenis perusahaan sama, yaitu untuk menunjukkan hasil kinerja keuangan, hasil dari kinerja struktur usaha yang mereka lakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.